Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bacakan kitab Majmu'. Kali ini mengenai sholat berjamaah. Babu sholatil jamaati. Bab mengenai sholat jamaah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Musannif rahmatullahi alaih berkata, ikhtalafa ashabuna fil jama'ati. Ya. Ashab kita, ulama-ulama kita, ya, berbeda pendapat mengenai hukum sholat jamaah. Faqalu Abul Abbasi wa Abu Ishaqi hiya fardu kifayatin. Abul Abbas dan Abu Ishaq mengatakan bahwasanya sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Yajibu idharuha finnasi, wajib menampakkannya, wajib menampakkan sholat berjamaah di kalangan manusia, ya, di tengah-tengah manusia. Fa'in imtana'u min idhariha, kalau mereka menolak untuk menampakkan sholat berjamaah, qutilu alaiha, maka mereka diperangi. Bahwa al-mansusu fil imamati, itu terdapat dalam bagian kitab imamah, ya, dalam al-um. Wa dalilu alaihi, dalilnya adalah marwa Abu Darda'i radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin, tidaklah 3 orang di suatu desa, wala badawin, dan tidak juga lembah, la tuqamu fihim as-salatu, tidak didirikan di antara mereka, yaitu sholat berjamaah, illa qad istahwadha alaihimu syaitanu, alaikan nanti, ya, kecuali syaitan telah menguasai mereka. Alaika bil jamaati, maka wajib atas kalian untuk sholat berjamaah. Fa innama ya'khudhu adh-dhi'bu, sesungguhnya serigala hanya akan mengambil minal ghanami, dari kambing, al-khasiyati, yang menyendiri. Wa min ashabina man qala, lanjut ya, tadi sampai sini ya. Wa min ashabina man qala, ada di kalangan kita, ulama kita, yang mengatakan iya sunnatun, salat berjamaah adalah sunnah. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, salatul jama'ati afdalu
min sholati ahadikum wahdahu. Salat berjamaah lebih utama daripada salatnya kalian yang sendiri bi khamsin wa 'ashrina derajatan, yakni lebih utama 25 derajat. Ya. Hadis Abu Darda adalah hadis yang sahih. Ya. Yang ini berarti ya. Hadis Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti ya sahih juga ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya pahala di sini 25 derajat. Tapi ada satu hadis sahih lagi yang mengatakan wa fi riwayatin fi sahihi, ada satu riwayat dalam hadis sahih bi 27 derajatan, yaitu 27 derajat. Ya, jadi satu hadis sahih mengatakan pahalanya 25 derajat. Hadis sahih yang lain mengatakan 27 derajat. Berarti yang mana yang benar ini? Maka dijamak, ya, disatukan. Karena dua-duanya sahih. Berarti diambil pemahaman dua-duanya adalah benar karena memang sahih. Makanya dijamak, menjamakkan, mengumpulkan. Wal jam'u bainahuma min thalathati aujuhin. Ya. Menjamak kedua hadis tadi sehingga dua-duanya bisa dipakai karena memang sahih keduanya, ada 3 wajah. Ya. Ahaduha, yang pertama adalah annahu la munafata. Ya. Kedua hadis tadi tidak saling menafikan, ya. Yang hadis 25 derajat tidak menafikan yang 27, yang 27 tidak menafikan yang 25. Ya. Fadhikrul qalili, penyebutan yang kecil, la yanfi al-katsira. Ya. Menyebutkan yang kecil bukan berarti menafikan yang banyak. Menyebutkan yang sedikit bukan berarti menafikan yang banyak. Itu yang pertama. Wathani ayyakuna ukhbira bi awalan bil qalili. Ya. Pertama dikabarkan yang sedikit dulu, yaitu 25 derajat. Thumma a'lamahu Allah Ta'ala, kemudian Allah memberitahu Nabi biziyadatil fadli, dengan menambah keutamaannya. Fakhbara biha, maka Nabi mengabarkan yang kemarin 25 sekarang 27. Yang kedua, asal itu yang ketiga, annahu yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin. Ya, itu berbeda. Kenapa? Karena perbedaan keadaan orang yang sholat, ya. Wa sholati, orang yang sholat dan sholatnya. Wa takunu li ba'dihim khamsun wa 'ashruna. Ya. Yang 25 derajat tadi itu bagi sebagian orang, wa li ba'dihim 7 wa 'ashruna, dan sebagian orang lain dapat yang 27. Ya. Jadi beda. Ada yang dapat 25, ada yang dapat 27. Bihasbi kamali sholati, sesuai dengan kesempurnaan sholatnya. Wa muhafadzatihi, menjaga sholatnya, menjaga atas menjaganya si musolli tadi, ala hayatiha, atas gerakan-gerakan sholatnya, ya. Wa khusyu'iha, atas khusyuknya, ya. Wa kathrati jama'atiha, banyaknya jamaahnya. Tuh, ya. Macam-macam. Wa fadlihi wa syarfi fa'ati wa nahwi dzalik. Semisal itulah. Wallahu a'lam.
Jadi ini pahala sholat berjamaah ya. Ini ya. Di sini ada 3 pendapat ya. Ada 3 pendapat mengenai hukum sholat berjamaah ya. Wa fiha salasatu aujuhin, ada 3 di ashabina. Ahaduha annaha fardu kifayatin. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Wa tsani, pendapat kedua, sunnatun, sunnah. Wa dzakara al-musannifu dalilahuma. Tadi musannif telah menyebutkan dalilnya. Yang kedua, sunnah. Wa tsalitsu fardu ainin. Kemudian pendapat ketiga mengatakan fardu ain ya. Ada 3 pendapat ya. Ada yang mengatakan fardu kifayah, yang kedua sunnah, yang ketiga fardu ain. Mana yang sahih? Qala ar-Rafi'i, Imam Rafi'i berkata, wa qila innahu qaulu Syafi'i wa sahihu annaha fardu kifayatin. Yang sahih adalah fardu kifayah ya. Demikian yang wahwa alladzi nassa alaihi al-Syafi'i fi kitabil imamah ya. Jadi yang sahih adalah hukumnya fardu kifayah. Hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Kalau enggak salat jamaah gimana berarti? Falebek tasaru, kalau orang-orang mereka ala iqamati fil buyuti, kalau orang ya mereka merasa cukup untuk mengerjakan salat berjamaah di rumah mereka. Ini salat jamaah ya, bukan salat sendiri ya. Mengerjakan salat jamaah di rumah ya, bersama anak istri misalkan ya. Sama siapa lagi? Memang sama anak istri ya. Kalau mereka merasa cukup mengerjakan salat jamaah di rumah, maka ada 2 hukum fawajahani. Asahuhuma, yang sahih adalah yaitu perkataan Abu Ishaq dan Maruzi, la yasqutu al-haraju anhum li'adabin dhuhuriha. Maka dosa tidak gugur dari mereka ya. Laki-laki yang salat jamaah di rumah ya tetap berdosa. Kenapa? Karena tidak jamaahnya enggak ditampakkan di masjid ya, li'adami dhuhuriha ya, tidak menampakkan salat jamaahnya di masjid. Yang kedua, yaskutu idza dhaharat fil aswaqi ya. Tetap yang kedua, pendapat kedua, gugur dosanya. Yang penting asalkan apa? Asalkan menampakkannya di pasar ya, di pasar. Artinya kalau salat jamaah ya, di rumah ya, itu yang qaul yang sahih adalah masih dosa ya, berdosa karena meninggalkan salat jamaah di masjid. Ini salat jamaah loh, apalagi enggak jamaah ya, apalagi enggak jamaah. Ini yang fardu kifayah ya. Kalau misalkan amma idza qulna innaha sunnatun, kalau kita mengatakan ya hukum fardu, hukum salat jamaah adalah sunnah, maka fahiya sunnatun muakkadatun, maka sunnah yang muakkadah, yang ditekankan. Qala ashabuna yukrahu tarkuha ya, ulama kita mengatakan makruh ya. Kalau misalkan berpendapat salat jamaah adalah sunnah, maka meninggalkannya hukumnya makruh. Artinya makruh adalah dibenci ya, dibenci oleh Allah ya. Maka ya kita usaha bagaimana kita jaga dengan salat berjamaah. Ini baru hukumnya. Nanti ada fadilahnya dan juga ancamannya ya. Fadilah salat berjamaah dan ancaman meninggalkan salat berjamaah ada itu ya. Bukannya enggak ada. Maka penting kita jaga salat jamaah ya. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah kalau enggak mengerjakan la yasqutu al-haraju anhum yang ada min dhuhriha, tetap dosa ya, walaupun salat karena enggak jamaah itu tadi ya.
Kalau di rumah jamaah di rumah tetap dosa juga ya, makruh ya. Kalau nggak jamaah, kalau pendapat kedua itu dianggap sunnah, nggak jamaah hukumnya makruh ya, makruh itu dibenci ya. Maka penting ya kita jaga salat jamaah. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.